Jadi Monet itu hanya sebuah pengakuan bahwa kita sudah menjadi YouTube Partner Program. Itu ketika Monet dapat gaji, padahal tidak seperti itu ya. Udah kasih kejar dulu biar banyak, ternyata besoknya rontok. Kedua adalah kerja keras dulu, kemudian monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik biasa teman-teman, pokoknya apapun dan bagaimanapun keadaannya, insya Allah selalu kita asikin saja. Dan pada hari ini seperti biasa, Kangen ingin berjumpa dengan teman-teman. Adapun yang dibawa adalah ini tidak akan habis sampai kapanpun selama platform YouTube masih berdiri, manakala YouTubernya ataupun konten kreatornya berbicara tentang monetisasi. Maaf ya, jadi Kang Asik pengen ketawa terus. Masalahnya apa? Karena hal ini dialami oleh saya sendiri waktu itu, yang dikejar-kejar monetisasi, manakala scroll melihat konten kreator yang lain. Kalau melihat yang monetisasi itu rasanya ke jantung ini berdetak, aduh kapan saya seperti itu ya, apa saya bisa enggak seperti mereka, seperti itu ya. Ternyata ya memang sepanjang bermunculan YouTuber baru ataupun konten kreator baru ya akan seperti ini. Pertanyaannya ternyata yang sering ditanyakan ada dua ini ya. Yang pertama adalah katanya apakah kita harus didahulukan monetisasi dulu baru nanti kerja keras. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah apakah kerja keras dulu kemudian nanti monetisasi. Ini pertanyaan sebetulnya kalau sudah dialami nanti sama teman-teman juga tersenyum sendiri. Tetapi ya tidak apa-apa, karena balik lagi saya juga pernah merasakan seperti itu. Yang dua itu apa sih maksudnya? Kalau monetisasi dulu kemudian kerja keras itu maksudnya apa? Yang Asik rasakan tuh begini ya, ketika monetisasi dulu baru kerja keras, ini yang saya alami. Jadi saya tidak suka berbicara tentang kejelekan, tentang membahas orang lain. Saya paling tidak suka. Yang ingin saya bahas adalah yang bagus-bagus saja, yang silaturahmi saja, pertemanan saja. Jadi biar terjadi kita kekeluargaan, itu yang Kang Asik harapkan. Balik lagi ya. Jadi kalau monetisasi dulu itu adalah caranya, yang penting monetisasi. Sekali lagi, adalah berbagai cara, yang penting monetisasi. Pertama biasanya yang sudah Kang Asik coba nih ya. Itu adalah bisa dengan menonton sendiri menggunakan beberapa HP ya, minimal 3 lah, 2 juga bisa ya. Akan tetapi akunnya yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi misalnya akun yang berbeda ini yang memutar akun kita, akun utama diputar dengan cara ya dioplos. Dan Kang Asik tidak akan membicarakan teknik oplos karena Kang Asik bukan pakarnya, bukan bidangnya. Nah itu yang menggunakan teori oplos dengan HP. Ada pula yang menggunakan adalah browser dengan beberapa browser seperti Google Chrome, kemudian browser-browser yang lainnya lah. Jadi di situ dibuat pula seperti HP tadi beberapa akun, kemudian diputar juga dengan cara oplos. Dan teknik oplos ini Kang Asik juga tidak paham. Karena apa? Kalaupun disampaikan nanti takut salah, karena YouTube itu update-nya setiap bulan, mungkin setiap minggu ya update, terutama dalam hal sekuritasnya ataupun keamanan sistemnya. Sehingga apabila ada aturan misalnya upload minggu ini seperti ini, upload video itu aman, tidak menutup kemungkinan minggu selanjutnya tidak aman, karena ini adalah tidak bisa diprediksi. Sehingga baik itu upload video menggunakan HP ataupun menggunakan beberapa browser, Kang Asik tidak paham. Jadi silakan teman-teman buka-buka saja di beranda YouTube, itu sangat banyak sekali yang pakar. Terus terang saja Kang Asik tidak paham walaupun sudah mencoba. Pertanyaannya, Kang Asik sudah mencoba untuk monetisasi dulu kemudian kerja keras, langkah-langkahnya, efeknya apa? Ini yang saya rasakan. Jadi tidak menyalahkan kepada yang memberikan tutorialnya, kepada yang memberikan pemahamannya. Ini adalah yang saya rasakan ketika sudah melakukan teknik upload video dengan aturan-aturan tertentu
jam tayang apakah naik Kang Asik? Betul, jam tayangnya naik agak cepat lumayan lah. Subscribernya bagaimana? Kalau subscriber Kang Asik tidak paham, itu subscriber bener-bener alami ya. Jadi makanya lama. Ini yang jam tayang sudah Kang Asik alami nih ya. Ketika melakukan upload video, itu memangnya juga kalau terlalu lama teknik uploadnya dilaksanakan, itu beberapa hari kemudian terus terang saja jam tayangnya berkurang. Karena Kang Asik pernah begitu akan monetisasi, jadi ada notifikasi masuk ke Google, segera monetisasi, itu karena sayang ya baru lebih 1005 gitu. Udah Kang Asik kejar dulu biar banyak, ternyata besoknya rontok 200. Jadi tinggal 800 dari 1005 itu. Nah, ini adalah terus terang saja akibat kesalahan yang Kang Asik lakukan dalam upload video. Entah apa kesalahannya. Makanya ingin disampaikan kepada teman-teman, apabila ingin melakukan teknik upload video dengan HP ataupun beberapa browser, itu harus hati-hati. Sekali lagi, itu harus hati-hati karena bisa merontokkan jam tayang berikut subscribe-nya. Kalaupun teman-teman misalnya ingin melakukan, ya silakan kalau itu mampu, karena Kang Asik terus terang saja tidak mampu melaksanakan teknik itu. Sehingga Kang Asik sampaikan kepada teman-teman, dengan teknik ini terus terang saja dapat mengurangi jam tayang. Dan efeknya ternyata teman-teman, ketika sudah Kang Asik dimonetisasi, walaupun upload videonya dilakukan ke beberapa akun yang lain yang lebih besar, efeknya itu ketika Kang Asik sudah monetisasi ya tetap saja malah sepi ya. Yang saya rasakan, yang mudah-mudahan teman-teman tidak. Salah satunya efeknya adalah jadi sepi. Karena apa? Yang namanya nonton sendiri. Jadi ibarat warung, warungnya warung kita, barang-barangnya kita sediakan oleh kita. Kemudian yang makannya kita sendiri, yang mana ada konsumen datang. Mungkin seperti itu ya analoginya. Nah, itu yang pertama ya, mengejar monetisasi dulu. Yang penting monet aja dulu, karena monet itu sangat populer sekali di kalangan youtuber pemula yang belum pernah merasakan monet. Jadi kesannya itu ketika monet dapat gaji, padahal tidak seperti itu ya. Jadi monet itu hanya sebuah pengakuan bahwa kita sudah menjadi YouTube partner program. Justru di situ kita mulai berjuang. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kerja keras dulu, kemudian monetisasi. Kalau dikatakan kerja keras dulu, itu seperti yang Kang Asik sampaikan, subscribe-nya diupayakan alami, jam tayangnya diupayakan alami. Kemudian jangan lupa ketika kita membuat konten video, ketika mengupload video, diupayakan itu harus original, harus produk kita, harus karya kita. Adapun misalnya menggunakan konten-konten video yang lain, terus terang Kang Asik tidak paham, makanya tidak bisa menyampaikan. Hanya ada satu yang pernah Kang Asik lakukan adalah mengenai perius. Perius itu adalah mengambil konten video orang lain, akan tetapi harus dirubah dulu dengan editing. Baik itu membesarkan gambarnya, ataupun misalnya mengurangi pencahayaannya. Dan yang jelas untuk perius ini adalah durasinya tidak boleh lebih dari 5 detik. Karena yang diinginkan oleh platform YouTube itu adalah dari kita sebagai YouTuber, sebagai konten kreator, yaitu video yang original, yang menghibur, yang menginspirasi dan mengedukasi. Itu yang diinginkan oleh YouTube. Kemudian yang diinginkan oleh penonton kita, konten video seperti apa? Apakah yang harus kameranya bagus? Bisa iya. Apakah yang rektorikanya ataupun pembicaraannya seperti presenter? Bisa mungkin. Atau isinya atau kontennya misalnya sangat bermutu, bisa jadi. Akan tetapi kalau ketiga poin yang tadi Kang Asik sebutkan, apabila di antara kita tidak bisa semua menguasai, maka salah satu saja teman-teman kuasai. Syaratnya apa? Ya tentu yang sesuai dengan skill kita, sesuai dengan hobi kita. Tujuannya apa? Biar melakukan pembuatan konten video secara konsisten, kita tidak keberatan. Karena berangkatnya adalah dari hobi. Dengan hobi kita membuat konten video dalam satu tema, insya Allah tidak akan kehabisan ide konten. Jadi itu teman-teman yang kedua. Kerja keras dulu, baru monetisasi. Sehingga apabila konten videonya kita original, dibuat oleh kita sendiri, dan bernilai untuk penontonnya, insya Allah
akan bermanfaat untuk teman-teman dan juga aman di platform YouTube. Itu saja teman-teman 2 poin yang bisa Kang Asik sampaikan. Itu semua Kang Asik serahkan kepada teman-teman yang mempunyai kebijakan. Bagaimana enaknya, yang penting aman, yang penting terjadi kebaikan, yang penting konten videonya bisa bermanfaat untuk orang lain dan disukai oleh YouTube. Jangan lupa kita juga harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.